Dua teman terdekat Shane Patinama di balik proses adaptasinya di Timnas Indonesia. Inilah dua teman terdekat Shane Patinama di balik proses adaptasinya di Timnas Indonesia. Sebagaimana telah diketahui, Shane Patinama akhirnya dapat bergabung bersama skuad Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong pada FIFA Matchday bulan Juni lalu. Ini menjadi kali pertama bagi pemain berdarah Semarang ini untuk mengenakan jersey Indonesia dalam sebuah pertandingan. Sebagai pemain anyar yang baru dinaturalisasi dan bergabung ke dalam skuad, rasa canggung adalah hal yang lumrah. Terlebih bagi Shane yang notabene belum fasih berbahasa Indonesia dan belum mengenal para pemain lain, tentu akan sangat sulit. Meski begitu, ternyata ada dua sosok pemain yang menjadi teman dekat Shane Patinama pada saat pemusatan latihan kemarin, yakni Mark Klok dan Stefano Lillipali. Dalam sebuah wawancara bersama salah satu media asal Belanda, Voetbalzone, Shane mengungkapkan bahwa Mark Klok dan Stefano Lillipali berperan besar dalam proses adaptasinya di Timnas Indonesia. Stefano juga teman sekamar saya. Orang-orang itu memperlakukan saya dengan sangat baik. Mereka tahu persis cara kerjanya dan telah membantu saya dengan semua hal kecil. Senang juga bisa berbicara bahasa Belanda dengan mereka, ujar Shane Patinama dikutip dari Voetbalzone, Sabtu, 1 Juli 2023. Lebih lanjut, Shane Patinama juga menjelaskan bagaimana perasaannya selama di Indonesia. Pemain yang kini membela Viking FK di Liga Norwegia itu mengaku jika saat ke Indonesia, dirinya merasa seperti sedang pulang ke rumah kembali. Pada pekan ketika saya berada di Indonesia, itu benar-benar merasa seperti pulang ke rumah lagi. Nasi selalu siap saat sarapan dan makan siang. Makanan Indonesia tentu saja sangat enak, meski sedikit beralih. Anda tentu terbiasa makan roti standar untuk sarapan, sambungnya. Pada agenda FIFA Matchday lalu, Shane hanya bermain pada pertandingan menghadapi Argentina. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin, 19 Juni 2023, malam itu, Shane diturunkan sejak menit awal oleh Shin Tae-yong. Sayangnya, dalam segi permainan Shane masih belum begitu menyatu yang membuatnya kemudian ditarik keluar pada babak kedua. Dengan usianya yang masih 24 tahun, kemampuan dan pengalamannya yang kental dengan sepak bola Eropa, Shane masih akan menjadi salah satu andalan di Timnas Indonesia pada masa mendatang. Shane Patinama telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 24 Januari 2023. Melalui proses nyaris setahun Shane akhirnya bisa membela Timnas Indonesia. Mendapat kewarganegaraan Indonesia menjadi kebanggaan yang sangat luar biasa bagi pemain Viking FK di Liga Norwegia tersebut. Apalagi, ayah Shane Patinama merupakan WNI yang berasal dari Maluku Tengah. Meski lahir dan besar di Belanda, Shane menyatakan bahwa hati dan cintanya hanya untuk Indonesia. Hal ini terbukti dari keinginan kuatnya untuk mendapatkan paspor Indonesia setelah menunggu begitu lama. Kepada media Belanda, Voetbalzone NL, Shane berbagi cerita soal perasaannya menjadi warga negara Indonesia. Dia juga menegaskan bahwa Indonesia merupakan rumahnya. Ayah saya benar-benar orang Indonesia, saya dibesarkan dengan cara tertentu dan banyak keluarga saya yang masih tinggal di sana, ujar pemain berusia 24 tahun itu. Shane mengaku sempat beberapa kali ke Indonesia untuk berlibur maupun mengurus administrasi naturalisasi. Dia juga menyempatkan diri ke keluarganya yang berada di Maluku. Perasaan senang pun menghinggapi Shane karena meski jarang bertemu, orang-orang Indonesia begitu baik kepadanya. Hal inilah yang akhirnya senang tinggal di Indonesia. Sayangnya, tidak semua orang Indonesia menganggap seperti saudara sebangsa dan setanah air. Ada beberapa orang yang menilainya berbeda dari kebanyakan orang Indonesia. Beberapa orang di Indonesia masih melihat saya sebagai orang asing. Tidak semua orang melihatnya dengan cara yang sama, ucapnya. Sebelumnya, Shane Patinama sudah menjalani debut bersama Timnas Indonesia saat menghadapi Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 19 Juni 2023. Pemain naturalisasi asal Belanda tersebut bermain cukup baik selama 45 menit dan sempat memberikan beberapa aksi yang membahayakan pertahanan Argentina. Pada pertandingan tersebut, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan La Albiceleste 0-2. Gol tim asuhan Lionel Scaloni itu diciptakan Leandro Paredes dan Christian Romero. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karir calon pemain Timnas Indonesia Ilyas Alhaf terus melesat.
Ilyas Al-Hafd berkisah tentang momen berat dalam karirnya ketika mengalami cedera parah pada tahun 2020 lalu. Ilyas Al-Hafd belakangan menjadi pembicaraan di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Sang penyerang sayap keturunan Belanda Indonesia tersebut mengibarkan bendera merah putih dalam perayaan keberhasilan Almere City promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Dalam wawancaranya baru-baru ini bersama Yusa Nugraha yang dirilis di YouTube, Al-Hafd juga mengutarakan keterbukaannya untuk membela timnas Indonesia. Dalam kesempatan itu pula, dia berkisah tentang bagaimana momen berat dalam karirnya. Ilyas Al-Hafd mengalami cedera pada April 2019 silam, hanya beberapa bulan setelah bergabung dengan Almere City dari Sparta Rotterdam. Buruknya, itu adalah cedera ligamen lutut anterior atau ACL. Cedera yang biasanya menjadi mimpi buruk para atlet karena butuh waktu lama untuk pulih dan rumit. Butuh komitmen tinggi bagi para atlet untuk sembuh dari cedera semacam ini. Namun, dalam wawancaranya dengan Yusa Nugraha, Ilyas Al-Hafd mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menyerah karena selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat dirinya memeluk Islam sebagai agamanya. Pada saat itu semuanya berjalan dengan baik, target saya di Almere adalah bermain sebanyak mungkin. Setelah 2-3 bulan berjalan baik, saya mencetak gol berturut-turut dan bermain dengan baik juga, kata Ilyas Al-Hafd kepada Yusa Nugraha, dikutip Minggu, 2 Juli 2023. Namun saya mengalami cedera pada lutut, waktu itu ACL saya robek. Momen itu sangat pahit karena rencana saya tentunya berubah tapi di agama saya percaya Allah pasti punya jalan yang terbaik untuk kita, katanya. Setelah itu, Ilyas Al-Hafd mencoba menguatkan diri sendiri. Dia menepi hingga Februari 2020 dengan tekad untuk kembali menjadi starter. Namun pada saat sudah pulih, pandemi datang. Liga pun ditangguhkan pada saat itu hingga pada akhirnya dibatalkan. Ilyas Al-Hafd hanya mampu bermain 5 kali di sepanjang musim 2019 hingga 2020. Liga kembali bergulir untuk musim 2020 hingga 2021, namun Al-Hafd mengalami masalah lagi pada lututnya hingga membuat permainannya menjadi aneh. Berbagai cedera terus menghinggapinya setelah itu. Dia hanya mampu mencetak 3 gol dan 3 assist pada musim 2020 hingga 2021 dari 22 kali bertanding. Namun, di musim berikut, penampilan Al-Hafd membaik, dengan berhasil mencetak 8 gol dan 2 assist dari 29 kali bertanding. Pada musim 2022 hingga 2023 ini, Al-Hafd melakoni lebih banyak pertandingan yaitu, 33 pertandingan. Dia mencetak 2 gol dan 6 assist yang berkontribusi pada keberhasilan Almere City meraih tiket promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda. Fokus cari klub baru usai tinggalkan Almere City, Ilyas Al-Hafd gabung klub Liga 1 2023 hingga 2024. Fokus cari klub baru usai tinggalkan Almere City, Ilyas Al-Hafd mungkin gabung klub Liga 1 2023 hingga 2024. Kontrak sang pemain keturunan Indonesia tersebut habis bersama Almere City pada musim panas ini. Ilyas Al-Hafd resmi berstatus tanpa klub setelah kontraknya habis pada Jumat 30 Juni 2023 lalu. Kini, penyerang berusia 26 tahun tersebut berstatus tanpa klub setelah membantu Almere City naik ke kasta tertinggi sepak bola Belanda, Eredivisie. Baru-baru ini, Ilyas Al-Hafd menjadi perbincangan di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Sebab, dia mengindikasikan ketersediaan untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Ketersediaan itu pun dikonfirmasi olehnya lewat wawancara di YouTube Yusa Nugraha. Ilyas Al-Hafd membeberkan bahwa baru-baru ini menjalin kontak dengan Hamdan Hamedan, staf khusus Kemenpora untuk pemain diaspora. Hamdan mengucapkan selamat atas keberhasilan Al-Hafd membantu Almere City promosi. Namun, dengan kontraknya yang habis di musim panas ini, maka dia perlu mencari klub baru. Hamdan mengatakan bahwa PSSI pasti akan datang kepadanya jika dia Al-Hafd mempertahankan performa baiknya. Namun, belum diketahui di mana dia akan mendarat dalam waktu dekat.